Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isadillah Sukmarhandini dengan NIM 23201036 dari kelas PAIA semester 3. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah materi PAI di sekolah, Ibu Dr. Septiana Purwaningrum MPDI. Ini saya akan memaparkan materi kelas 8 semester 1. Ada dua bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menjadi generasi pecinta Al-Quran, dan yang kedua, hubungan umat Islam dengan ahli kitab terdahulu. Kemudian tujuan yang hendak dicapai yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengimplementasikan isi Al-Quran melalui penjelasan guru di kelas. Tujuan kedua yaitu peserta didik mampu menceritakan hubungan antar umat Islam dan ahli kitab dengan benar melalui penjelasan guru di kelas. Yang pertama yaitu menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 5 kitab ke dunia. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Suhuf Musa dan Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang kita baca saat ini isinya sama dengan yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat 14 abad yang lalu. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran sangat terjaga keasliannya. Maka dari itu, kita sebagai muslim harus wajib mengimani adanya Al-Quran. Nah, iman terhadap Al-Quran tidak hanya sebatas keyakinan di dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan melalui perbuatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in. Mereka mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah awal untuk mencintai Al-Quran adalah dengan cara membacanya dengan ilmu tajwid. Nah, teman-teman, kita ketika membaca Al-Quran itu diwajibkan untuk menggunakan kaidah tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, langkah selanjutnya yaitu memahami isi atau kandungan daripada Al-Quran. Tetapi, memahami isi Al-Quran tidak cukup jika hanya membaca terjemahannya, tetapi kita juga harus merenungkannya, alias menadaburinya. Jadi tadabur adalah merenungkan dan membangun kesadaran diri untuk mengamalkan isi dari Al-Quran pada kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita membaca, kita memahami isi Al-Quran dengan cara mentadaburinya. Tidak cukup jika hanya membaca terjemahannya. Karena itu, tadabbur Al-Quran adalah langkah penting karena menghubungkan antara pengetahuan dan amal perbuatan. Nah, pada masa setelah sahabat, yaitu masa tabi'in, mereka juga sangat mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai teman di kehidupan sehari-harinya. Sebagian tabi'in mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari saja. Bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran di antara waktu zuhur dan waktu asar saja. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad katakan bahwa sahabat Sa'ad bin Hisham datang kepada Ummul Mukminin yaitu Siti Aisyah dan bertanya tentang akhlak Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, "Bukankah engkau sering membaca Al-Quran?" Lalu Sa'ad menjawab, "Ya." Kemudian Ummul Mukminin mengatakan, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa puncak pengamalan Al-Quran adalah akhlak yang mulia. Sementara akhlak yang mulia adalah cerminan dari orang yang bertakwa. Hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak yang mulia, dan ketaatan dapat dibaca di Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-4. Nah, dapat disimpulkan bahwa seorang muslim yang baik yang memiliki kecintaan terhadap Al-Quran akan menunjukkan sifat terpuji di dalam kehidupan sehari-harinya, cermin pada sikap yang saling menghargai, selalu berkata jujur, dapat dipercaya, kemudian menghormati orang tua, menyayangi sesama, dan masih banyak perilaku terpuji lainnya. Dan ia akan terhindar dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk seperti menyebarkan hoax, merusak lingkungan, berperilaku anarkis, dan sifat negatif lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kecintaan dan pengamalan Al-Quran akan mendorong terbentuknya sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kecintaan dan pengamalan Al-Quran akan mendorong terciptanya kehidupan dan perbuatan yang lebih baik. Nah, lanjut ke bab yang kedua yaitu hubungan antara umat Islam dan ahli kitab terdahulu. Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Mereka adalah umat Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan umat Nasrani yang beriman kepada kitab Injil. Masa Nabi Muhammad SAW, beliau menjalin hubungan baik dengan para ahli kitab, mengajak mereka untuk membangun kota Madinah dan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Beliau menghargai kesepakatan bersama dan bersifat adil. Demikian pula ketika mereka keluar dari kesepakatan, maka
maka Nabi akan menghukumnya. Satu contoh pemberian hak yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berhutang kepada seorang Yahudi yaitu Zaid bin Sa'nah. Zaid menagih hutangnya dengan kasar, Nabi tetap membalasnya dengan lembut dan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk berperilaku baik kepada ahli kitab. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Nabi menjalin hubungan harmonis dengan para ahli kitab. Namun, Nabi juga tegas dalam memberikan hukuman kepada ahli kitab seperti pengusiran Bani Nadir yang berkhianat selama perang Khandaq. Nah, di luar hubungan politik ini, umat Islam dan ahli kitab berdampingan dengan damai di Madinah dan Nabi tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Setelah wafatnya Nabi, keharmonisan ini tetap terjalin di bawah kepemimpinan para khalifah. Umat Nasrani dan Yahudi tetap bebas menjalankan keyakinan mereka, bahkan di bawah kekuasaan kekhalifahan yang besar yaitu kekhalifahan Utsman. Keharmonisan ini dibangun atas dasar saling menghargai dan menghormati. Karena umat Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki sejarah nabi-nabi yang sama. Menjaga hubungan antar umat beragama penting untuk fokus pada persamaan, bukan pada perbedaan. Dengan memperkuat persamaan, maka umat beragama akan hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Nah teman-teman, dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kecintaan terhadap Al-Quran tidak hanya diwujudkan melalui keyakinan dalam hati, tetapi harus diwujudkan melalui perbuatan, seperti membaca, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teladan dari para sahabat Nabi dan Tabi'in mengajarkan kita tentang pentingnya Al-Quran dalam pembentukan akhlak dan perilaku positif yang mencerminkan ketakwaan. Kemudian kesimpulan dari bab 2 yaitu Rasulullah SAW mengajarkan tentang pentingnya keharmonisan antara umat Islam dan ahli kitab yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan bersikap adil. Dengan fokus pada bersamaan, maka antar umat beragama akan dapat hidup berdampingan dengan damai. Materi yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.